Halo Sobat Gitoto Tips, bertemu lagi dengan saya Rian. Salah satu modifikasi di bagian suspensi yaitu penggunaan air suspension. Nah, di belakang saya udah ada bengkel spesialis air suspension. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu air suspension dan komponen apa aja sih yang digunakan. Langsung aja simak video berikut. Halo Sobat Gitoto Tips, ketemu lagi dengan saya Rian. Di video sebelumnya kita sudah membahas soal apa sih itu air suspension. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih cara pemasangan air suspension itu. Bersama saya masih ada Mas Arif ya, Mas Arif dari BRF Custom World. Nah, di sini Doi akan menjelaskan bagaimana sih cara pasang air suspension itu, gitu ya? Ya, betul. Oke. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih buat pemasangan air sus. Yang pertama, bagaimana sih cara pemasangan air suspension itu? Cara pemasangan air suspension. Nih, kebetulan di samping kita ada BMW F30 yang mau kita pasang air suspension Air Pro. Ini cara pemasangannya sebenarnya gampang. Oh, gampang. Kalau depan kita pakai balon yang strut model bolong. Tuh, kenapa nih harus yang bolong nih? Harus yang bolong karena kalau BMW itu kan yang depan rata-rata shocknya itu nyatu dengan per nih seperti ini. Ya kan, kelihatan kan? Iya. Nah, nanti per ini kita copot, udah kita ganti balon di sini. Oke. Iya, kita bikinkan bracket atas bawah, udah selesai. Jadi ini contoh di shockbreaker dari BMW ya. Contoh dari sumber BMW. Kebetulan dia udah pakai coilover ya, udah pakai coilover ST. Nanti kita combine dengan air suspension Air Pro. Jadi bisa disebut ini coil bags gitu. Oh, coil bags. Nah, kalau untuk di mobil yang lain kayak mobil Jepang gimana dong? Ada beda nggak pemasangan ini? Kalau untuk di mobil Jepang nggak jauh beda. Oke. Nggak jauh beda karena dia semua mobil itu pasti ada shockbreaker dan per. Tinggal kita kasih balon, pernya dicopot, kasih balon, udah selesai. Jadi penggantinya dari per ini gitu ya? Iya. Suspensionnya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, untuk pemasangan air suspension ada penyesuaian nggak sih di mobilnya? Ya, untuk pemasangan air suspension itu paling kita menyesuaikan di titik 0 sama ketinggian. Maksudnya seperti apa tuh? Nah, kalau di titik 0 itu yang kayak di mobil tadi pas 0 PSI itu harus fitment gitu, fender to lips. Jadi velgnya itu nempel sampai sini. Itu menyesuaikan. Terus tingginya juga harus dapet supaya nyaman di bawah gitu. Oke, jadi memang harus di fitting dulu ya, Oke. Nah, itu kalau di fitting gitu, kalau memang nggak sesuai itu efeknya kayak gimana sih? Kalau di fitting itu kalau nggak sesuai efeknya ya mungkin kalau pas pendek dia kurang dapat atau pas terlalu tinggi dia nggak nyaman dipakainya gitu. Bisa. Berarti ngaruh ke kenyamanan juga ya gitu. Jadi bukan soal tampilan tapi ngaruh ke kenyamanan juga. Oke, nah selanjutnya ini air suspension itu bisa rusak nggak sih? Dan kerusakannya itu penyebabnya seperti apa tuh? Nah, biasanya penyebab air sus itu umumnya kualitas balon itu menentukan. Karena kalau kualitas balonnya itu kurang buruk, itu bisa terjadi kayak balonnya itu lepas klem atau apa gitu kan. Pasti itu kadang-kadang terjadi, tapi itu sangat kecil sih. Sangat kecil resikonya. Itu udah biasanya pemakaian udah di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Karena kondisi lah ya. Karena pemakaian lah. Pemakaian ya. mungkin dia jarang dicuci juga kolongannya. Jadi pemakaiannya terlalu jorok gitu, asal pakai aja itu bisa. Oh, berarti kalau sama kotor
ngaruh juga ya soal pemakaian ya. Namanya di bawah dia kan kena kotor, kena hujan air segala macam, maksudnya nggak sesekali disemprot gitu, perawatan juga kan ngaruh. Jadi memang kebanyakan dari balonnya ini sendiri, tapi kalau dari komponen lain? Kalau dari komponen lain itu kerusakan ya tadi. Kalau kerusakan sih kayaknya jarang ya. Paling kalau trouble itu bisa diservis aja. Bisa diservis. Nah, kalau untuk pemasangan nih di BRF Custom Walk nih, butuh waktu berapa lama sih? Kalau untuk pemasangan paling kalau mobil Jepang itu kita paling cepet bisa 2 hari. Bisa 2 hari. Kalau untuk mobil Eropa kayak gini, terus karena dia pakainya shocknya coilover kan, nanti dibikin coil box itu bisa sekitar 4-5 hari. Oh, jadi kalau kayak Jepang-Jepangan tuh lebih cepat. 2 harian lah ya, 2 hari sampai. Kalau dia pengennya buru-buru, kita lagi nyantai, maksudnya nggak terlalu padat kayak sekarang, itu 2 hari selesai. 2 hari lah ya. Itu udah termasuk fitting. Udah termasuk fitting, udah semua. Pemasangan wire-wirenya gitu ya. Udah terima jadi itu. Udah terima jadi. Biasanya. Oh, berarti nggak butuh waktu lama juga kalau memang bengkelnya nggak terlalu lama nih. Iya, ini kan ini lagi penuh ya lumayan. Lumayan lama. Kalau lagi penuh lumayan ya gitu-gitu ya. Nah, terus kalau untuk di bagian seperti kolong-kolongnya itu tuh ada penyesuaian nggak sih untuk pas saat dipasang gitu? Kalau untuk kolongnya sendiri, kalau model mobil BMW F30 ini yang kita pasang, untuk balon seukuran ini itu aman sih, nggak perlu ada penyesuaian karena dia basicnya mobil itu udah lebar. Oh, kolongnya ini udah lebar ya. Depan belakang itu udah lebar, udah sangat aman lah buat balon. Nah, kalau untuk mobil yang lain ada penyesuaian nggak sih Om? Kalau untuk mobil yang lain, kalau misalkan mobil Jepang aja sih biasanya dia untuk balon belakangnya itu benar-benar harus di fitting. Karena kalau nggak benar-benar di fitting, kalau asal dipasang itu pernah saya coba pas fitting tanpa dilakukan pelebaran di bagian tempat per sebelumnya, itu masih nyerempet balon, jadi harus kita lakukan gedor plat gitu-gitu. Oh, itu nyerempet balon tuh ntar efeknya kayak gimana tuh? Efeknya itu kalau nyerempet balon bisa sobek lama-lama. Nah, makanya pas kita lakukan fitting balon itu harus benar-benar seluruh putaran balon ini pas posisi dia penuh, pas posisi dia nol itu nggak sampai nyerempet apa aja, besi apa itu jangan sampai ada yang kena aja. Oh gitu, karena mungkin pas saat dia lagi nol kan mungkin kempes dan ada lipatan gitu ya, yang agak lebar. Nah itu harus benar-benar aman. Nah yang jadi pertanyaan juga nih, pas setelah dipasang Airsus ini untuk shockbreaker sendiri masih awet nggak sih, atau memang ini mengurangi umur dari shockbreaker gitu? Balik lagi pemakaian sih. Biasanya kalau untuk mobil dengan fitting yang nggak terlalu ekstrim itu awet. Kalau dia mintanya ekstrim, biasanya dia mengurangi ini kerja shock kan. Jadi shocknya biasanya kurang awet. Kalau dia terlalu ekstrim. Kalau terlalu ekstrim. Kalau cuman untuk fitting mobil standar, yang penting dapat fitmentnya, itu kemungkinan awet. Lebih awet. Nah, terkadang kalau dia udah ganti Airsus nih, terus misalnya ada penggantian dari velg juga gitu, dia ganti velg dengan ring yang lebih besar lah misalnya gitu kan. Nah itu ada penyesuaian lagi nggak sih Om sebenarnya kalau untuk di Airsus suspension? Ya kalau dari penyesuaian pasti ada. Kalau dia turun spek ring, kalau dia tetap ingin fitment ya pasti harus rubah sok-sok dan lain sebagainya. Tapi kalau dia naik ring, biasanya kita nggak perlu lakukan itu. Karena kalau Airsus pasti kalau naik ring berarti kan lebih lebar tuh pelek. Iya. Fitmentnya kan lebih dapat. Oke, jadi sebenarnya yang ada penyesuaian itu kalau memang ada turun ring ya. Tergantung permintaan juga, balik lagi. Tergantung permintaan. Misalnya contohnya dari turun ring tapi pengennya fitment gitu kan. Nah, itu berarti harus kita lakukan perubahan. Tapi kalau turun ring terus jatuhnya nggak fitment lips tapi cuman fitment ban, ya udah cukup berarti. Oh, kalau memang mungkin dibutuhin fitment lips tuh harus ada perubahan lagi ya gitu ya, supaya memang dilihatnya jadi lebih enak gitu loh ya gitu. Nah terus saya kan pernah dengar ada air suspension hardline lah gitu ya sebutannya. Oh iya, custom hardline. Nah bisa dijelasin nggak sih Om sebenarnya custom hardline itu seperti apa? Kalau custom hardline itu kosmetiknya Airsus sih sebenarnya. Jadi dia komponen yang di belakang
yang di belakang di bagasi itu kan kayak ada tangki, kompresor, solenoid. Nah itu yang dihias, dikasih pipa-pipa gitu. Itu aja bedanya. Jadi memang di custom supaya mungkin lebih enak dilihat Lebih gitu enak kali. dilihat, lebih manis lah. Lebih Oke. bagus. Nah, itu saya lihat juga kebanyakan dipakai kayak di kebutuhan kontes kali Iya, ya. betul. Biasanya kalau kontes-kontes, event-event itu kan kalau bagasi pasti dilihat juga kan. Ini custom airsource-nya bentuknya seperti apa, bagus apa enggak gitu-gitu. Nah, balik lagi ke tingkat kenyamanan nih. Setelah memang dilakukan penyesuaian dan pemasangan air suspension, seberapa nyaman sih dibanding shockbreaker konvensional gitu? Kalau dari segi kenyamanan balik lagi karena kebutuhannya untuk bergaya Oke. pasti oke. Oh. Kalau untuk nyaman, kalau biasanya anak-anak mobil kalau kita pasangin mobil mereka itu Eropa, kita pasang Airsus itu pasti nggak ada komplain. Enggak Semuanya bilang enak. Nah, kenapa tuh seperti itu tuh? Karena mobil Eropa itu bobotnya lebih berat. Berarti bobot Bobotnya tuh lebih ngaruh berat. juga ya? Ngaruh. Oh. Kalau di mobil Jepang, kenapa dia agak kurang nyaman? Biasanya karena dia dibobot. Tapi Bobotnya kalau lebih ringan lebih gitu ya. ringan, bobot kendaraan. Nah, kalau untuk berarti kalau kayak gitu ngakalinnya seperti apa, Om? Apa memang dari tekanan udaranya yang memang diatur berapa dan idealnya betul. sebenarnya seperti apa sih? Nah, biasanya kalau untuk mobil daily, untuk mobil Jepang yang pakai Airsource itu pasti dia udah tahu nyamannya di PSI berapa gitu. Jadi tekanan yang mereka ingat-ingat itu yang buat jalan biar aman, nyamannya dapat, amannya dapat gitu. Jadi kalau kayak gitu menyesuaikan dengan PSI, kebutuhan dari orang yang pakai mobil Orang itu yang sendiri ya. Jadi dia nyamannya di mana, di stylenya seperti itu gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk biaya pemasangan, ya kan, biaya pemasangan dan semuanya sampai kita terima Semuanya. jadi lah. Iya. Gitu. Nggak mau ribet nih, misalnya mau ribet. langsung taruh di sini di BRF. Bisa. Berapa? Paling kalau kayak F30 ini kita lagi ada promo ya. Dia dapat promo itu bulan ini kena di 19 Karena 19 juta. Udah terima tinggal pencet. Tinggal pencet Tinggal cuma pencet. 19 juta ya kan, jadi worth it banget lah gitu ya, worth it banget lah. Ada garansi nggak nih? Ada garansi. Oke. Garansi kita setahun. 1 tahun. Satu Itu tahun. mencakup apa aja nih? All item. Semuanya. All item Iya, gitu. semuanya, Jadi spare kalau part. memang ada keluhan-keluhan yang kurang gimana saat pemasangan bisa balik Bisa ke sini dikonsultasikan, gitu ya, ya. gitu. Jadi setiap semua mobil bisa dipasang air suspension apa gimana, Om? Semua mobil bisa dipasang Airsus. Bisa dipasang. Semua mobil bisa. Semua mobil bisa ya Aman. gitu. Oke. Nah, kalau bagi kalian yang penasaran dan pengen masang air suspension dan merasakan naik turunnya mobilnya seperti apa, bisa datang ke BRF Custom Work yang alamatnya di mana? Alamatnya di AXC Sumarekon Bekasi. Nanti bloknya VG32. Nah, langsung aja ketemu dengan Om Arif Budiman. Oke, sebenarnya gitu aja sih untuk pemasangannya. Simple ya, bisa Simple. dibilang ya, nggak perlu ribet ya, tapi efeknya oke lah buat Ya. fashion lah ya dan untuk Betul. harian. Ya, sekian video dari saya. Semoga membantu dan memberi edukasi. Kalau memang ada komentar bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa di like juga nih videonya. Dan kalau belum subscribe, langsung aja subscribe channel Great Auto Tips. Oke, terima kasih Ya, Om Arif terima Budiman. kasih. Dadah.